tiba-tiba sebelum gue ngomong itu bosnya bilang, kamu datang sini mau resign? Nggak boleh kata dia. Kacau, gue bisa tahu sih. Nggak boleh kata dia. Gue sih setiap jaga malam tuh kan muterin area, Itu dia. Setiap malam gue nengok ke arah resto lu kayak ada cewek cantik kata dia, cewek cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Balik lagi di podcast channel bareng Goyeng. Apa kabar semua teman-teman di rumah? Semoga sehat selalu ya. Oke, di episode kali ini gue udah kedatangan salah satu narasumber yang akan menceritakan kisah horornya nih, ya kan? Langsung aja kita sambut Bang Hafiz. Halo, assalamualaikum Bang Hafiz. Halo Bang. Widih. Sehat Bang Hafiz? Alhamdulillah sehat. Bang Hafiz, gue denger dulu porter ya Bang Hafiz? Iya Bang. Porter. Nah, buat teman-teman yang mau nyari porter nih bisa aja nih kontak langsung Bang Hafiz nih Bang. Boleh. Lu lebih ke apa Bang? Porternya tuh lebih ke apa? Bebas sih, semua gunung bisa. Semua gunung bisa. Ya. Kecuali Agung. Widih, nice. Sehari bisa nggak? Sehari bisa, tapi rata-rata naik gunung sih. Enggak, maksudnya Apaan? gunung sehari. Gunung sehari. Iya. Bang, lu mau angkat cerita apa nih? Bisa Pengalaman di-spill kerja gue Bang. Oh gitu, ya spill dikit boleh nih ke teman-teman podcast. Jadi pengalaman kerja gue itu pada tahun 2008. Oke. Jadi inti ceritanya itu gue kan kerja di salah satu resto nih, resto bakso intinya. Di dandang bakso itu ada kain semacam tali pocong, tapi nggak boleh dibuka. Serius semua? Ada di dalam air itu kan, jatuhnya ngambang kan, kelihatan sama kita para karyawan situ kelihatan. Itu nggak boleh dibuka sama sekali, didiemin situ. Gokil. Kalau gitu di stop nih biar teman-teman pada penasaran nih ya kan. Gue sebenarnya jarang-jarang sih denger cerita kayak gini. Ternyata emang beneran ada ya. Iya, jatuhnya itu persugihan sih. Oh, persugihan ya. Sebenarnya kayak mitos-mitos zaman dulu nggak sih kayak gini? Penglaris jadi. Oh, tapi sekarang juga masih ada yang gunain nih. Masih, tapi sekarang kayaknya udah nggak ada sih. Oh gitu, 2008 ya. Ya udah nih buat teman-teman yang mau kayak Bang Hafiz share pengalaman horornya di podcast channel, bisa banget langsung aja DM Instagram kita di podcastkontrakan.id atau WA ke nomor di bawah ini. Oke teman-teman podcast, apakah kalian sudah siap menghadapi dunia tak kasat mata? Berikut kisah selengkapnya. Jadi gue tahu resto tersebut pada intinya dari tahun 2005 sebenarnya itu. Resto mulai berdiri. 2005 ya? Iya. Okay. Awalnya nggak terjadi apa-apa, tapi sering terjadi pas udah pembangunan mulai dibangunin buat resto tersebut lah, resto bakso. Jadi mulai ada tragedi kayak sejenisnya tabrakan beruntun. Itu sebelum jadi resto tersebut. Setelah jadi resto tersebut kan tahun 2008 mulai gua ngelamar kerja di situ awalnya. Gua ngeliat awal-awal ya resto bagus nih. Resto bagus. Gua ngajak teman gua lah, ayo kita ngelamar situ. Awal-awal ngelamar nggak kayak zaman sekarang ya Bang. Harus pakai jasa dan lain sebagainya. Dulu mah kagak. Yang penting lu mau aja kerja gitu. Lu mau, gaji juga dulu nggak gede lah, 800.000. 2005 ya lumayan lah. 800-500 itu mah dapat lah buat makan. Gue mulai kerja di situ pada tahun 2008. 2008 udah masuk tuh. Awal mulai Februari gue masuk kerja di situ. Awalnya nggak terjadi apa-apa, nggak ada curiga awalnya gimana. Jadi singkat cerita gue di situ kerja kan. Jadi awal-awalnya gimana ya, ada kayak gangguan. Itu awal mulai gue kerja itu udah ada gangguan. Kayak tiba-tiba temen gue ketawa-ketawa sendiri tuh. Padahal ketawa-ketawanya bukan ketawa-ketawa normal Bang. Cekikikan kuntilanak tau kan? Iya. Cewek, temen cewek gitu? Iya, temen cewek. Oh, terus? Awalnya situ ada 4 karyawan dulu tuh situ. 2 cewek, 2 laki.
Termasuk lu nih ya? Iya, termasuk gua. Itu kan awal-awal tuh. Dari situ gua taunya itu ada tragedi kayak gitu pas ngeliat area belakang tuh, Bang. Area belakang itu pas gua nengok ke dapur, kan ada dapurnya tuh. Dapur buat cuci piring dan lain sebagainya. Gua lihat situ kan melompong tuh ada tanah kosong tuh, tanah kosong. Gua nggak tahu itu tanah kosong awalnya apa atau gimana, gua juga nggak tahu. Di belakang resto tersebut. Oh iya. Singkat cerita gua nengok lah ke area belakang tuh, kebun tuh. Gue nggak tahu itu kebunnya dulunya apa tuh, atau ada tragedi apa itu kebun. Jadi gue memutuskan untuk ayolah kita balik lagi kerja. Intinya kan itu perempuan nggak sampai terjadi kesurupan tuh. Awalnya gue nggak tahu bahwasannya itu resto tersebut memakai penglaris. Dari situ singkat cerita gue mulailah kerja biasa. Gue kerja itu rame banget, Bang. Rame kayak pelanggan itu nggak berhenti untuk datang ke karena resto baru tersebut. buka kali. Iya. Karena baru buka dan enak juga. Awalnya enak. Karena gue nggak tahu itu gimana kan, intinya enak. Datang ke situ, pelanggan makan situ enak. Pas ada kayak ada yang pesen makanan kayak gitu kan lewat, bukan dulu kan nggak ada ojek online tuh. Nggak ada. Jadi kayak ada tukang ojek pangkalan tuh yang datang buat ngambil makanan. Jadi ada orang pesen ke situ melalui telepon SMS tuh. Bang beli bakso campur ini. Gua nggak tahu kan, dia beli, intinya enak tuh. Sebelumnya enak tuh dia makan situ. Karena enak mungkin beli lagi buat dibawa ke rumah. Dia beli, pas dia beli kan dibawa ke rumah tuh sama tukang ojek. Ternyata pas sampai rumah dia itu rasanya udah beda, Bang. Oh, nggak seenak di udah makan di nggak tempat. seenak di situ, dan kuahnya itu berubah kayak rasanya anyir. Jadi anyir gitu. Singkat cerita dia komplain dong, telepon. Mas, kok ini rasanya gini katanya. Kok nggak enak, kok nggak ini, rasanya anyir gitu dan bau bangke. Makanan itu baksonya bau bangke, disangkain bakso tersebut mengandung itu daging celeng dan lain sebagainya. Gue bilang nggak kok, ini aman-aman aja di sini, enak-enak. Karena gue nggak ngerasain, temen gue yang ngerasain. Jadi dari situ ada komplain, mulai kecurigaan datang buat karyawan tuh yang 4 tuh, gua, temen gua sama yang 2 cewek tuh. 2 cewek itu ada yang orang Jawa asli tuh, ada yang satu lagi orang deket lah, orang Ciracasan. Dari situ mulai tragedi kayak tabrakan beruntun, pala kelindes. Gua awalnya nggak tahu kalau bakso tersebut nyari tumbal buat penglaris itu makin rame lagi tuh. Gue nggak tahu. Gue taunya itu pas bakso itu mulai rada aneh. Gimana? Kenapa gue bilang aneh? Karena dia itu gimana ya? Pas masuk ke dalam restonya itu adem. Paling nggak pakai AC, nggak pakai kipas. Cuma pakai apa namanya? Kipas-kipas biasa, bukan kipas kayak biasa gitu yang bulat tuh. Dia kipas tangan tuh. Karena nggak ada kipas ini kan, pakai kipas biasa tuh yang tangan tuh, yang rotan. Jadi dari situ pas keluar resto, hawanya udah beda. Udah panas. Masuk ke dalam adem, pas keluar panas. Pas masuk ketiga kalinya itu panas tuh, hawanya udah panas. Nggak seadem awal masuk tuh kedua kali. Ada salah satu pelanggan yang nanya ke salah satu karyawan perempuan, "Mbak, ini kok restonya ada agak aneh gimana gitu," katanya. Jadi si karyawan perempuan ini, gue sebut inisial aja ya, Bang. Bebas. Inisialnya B. Jadi si B ini bilang, nggak tahu juga Pak, kita di sini cuma karyawan. Kalau Bapak berkenan tanya aja sama yang punya.
yang punya itu kayak menutupi gimana ya, ketika ditanya bilangnya sibuk gitu, kayak menutupi dia punya ini. Dia minta maaf loh bang, untuk minta maaf, Pak maafin kami berempat karena kelalaian kami, mungkin so itu nggak bisa ditebak atau gimana, jadi kita cukup minta maaf. Terus pelanggan itu ya udah saya maafkan, jadi dia beli makanan situ karena dia komplain atau gimana kan, udah komplain kayak gitu, kayak ada bisikan gimana gitu, kayak ada bisikan, intinya dia setelah ada bisikan itu dia bilang gini, apaan sih lu bisikin gua gitu bang. Oh, spontan. Iya spontan, apaan sih lu bisikan aneh-aneh sama gua. Itu customer maksudnya? Iya customer ya. Oke. Gue nanya dong, bisikin apa bang, kan di samping abang nggak ada orang, di depannya istrinya, nggak ada orang jadi di sampingnya. Kata dia, enggak bang, nggak bisikin apa-apa. Gue nanya lagi kan yang kedua kali kan, dibisikin apa bang, cerita aja, kali kita orang bisa bantu atau gimana. Jadi dia itu, si pelanggan itu bilang, gue dibisikin ini bang, kenapa ngomel-ngomel sini? Ini bukan tempatmu. Jangan ngomel-ngomel sini. Jangan sembarangan sini. Kamu bisa saya bikin celaka ini gitu. Makanya langsung, ngapain sih bisik-bisik gue? Gitu kan. Langsung refleks tuh dia. Dari situ makannya udah kagak mood tuh. Udah lah bungkus aja lah, bungkus kata dia. Dibungkus, naik ke mobilnya. Pas naik ke mobilnya gitu, kayak ada yang tiba-tiba duduk di belakang yang ngelek, jadi kedengeran sama dia tuh. Gitu kan. Terus dia kayak tiba-tiba klakson tuh, langsung kan yang karyawan kayak gua sama temen-temen gua langsung getok-getok tuh, tok. Kenapa bang? Jendelanya gua ketok-ketok tuh, kenapa bang? Kenapa klakson? Enggak kata dia, nutupin tuh. Gua langsung mutusin, bang minta nomornya, kali ada yang bisa dibantu atau gimana. Awalnya dia nggak ngasih tuh nomor telepon, mungkin privasi atau gimana kan. Bang minta nomor, kali saya bisa bantu. Karena gue udah ada firasat yang gak enak kan, jadi dia langsung ngasih nomor. Gue tanya lah pas udah jalan dari situ kan, kenapa bang tadi klakson? Terus kata si pelanggan itu, dia bilang, ada yang duduk di kursi saya di belakang sambil nepuk pundak. Jadi penunggu resto itu bisa dibilang si kakak itu, kakak dalam artian Mbak Kunti gitu, pengen ngikut dia biar kecelakaan di jalan gitu. Kecelakaan di area kilometer 25 itu, jalan Jakarta Timur. Dari situ mulai aneh, karyawan tuh mulai rada aneh karena udah mulai dari awal pembangunan sampai kebangun itu udah aneh gitu. Singkat cerita, dari situ mulai ini, temen gue itu beli makanan niatnya, beli makanan di bakso tersebut. Gue bilang sama temen gue, lu beli 2 aja, lu makan di sini 1, gue gituin kan. Lu cobain di sini 1, kata dia. Oke bang, gue dicobain 1. Karena rumah dia sama rumah gue itu seberangan sama resto itu, karena nggak jauh tuh. Nggak jauh, tinggal nyebrang 2 kali kan, 2 jalur tuh, 2 jalur nyebrang 2 kali, udah nyampe tuh rumah. Ada jembatan kan, nyebrang aja ada jembatan, rumah nggak jauh dari resto lah intinya. Dari situ gue bilang, lu makan sini, lu cobain dulu, kita cobain. Gue ajak karyawan si perempuan juga, kita cobain. Dia makan, sebelum makan itu bosnya itu bilang, jangan makan di sini, kalian tuh karyawan kita, kalian itu karyawan kami, jangan makan di sini. Otomatis kita berempat langsung refleks dong, kenapa pak nggak boleh makan sini, kan kita beli, nggak gratis, ya kan. Terus si bos ini bilang, intinya jangan makan sini, kalian itu kan karyawan, takut
kenapa-napa kata dia. Mulai aneh karena bos sudah berkata gitu. Tetap kita berempat itu nekat karena pengen tahu rasanya kenapa rame gitu kan. Kenapa rame padahal baru jadi tuh. Baru jadi sekitar 4 hari 5 harian tapi kayak nggak berhenti gitu bang. Kayak pelanggan terus datang sampai malam hari. Sampai buka hampir 24 jam. Pokoknya tutup jam 12 malam, jam 00 tuh, pas tank tutup tuh. Dari situ mulailah kita masukin tuh bakso ke mangkok buat kita makan berempat. Dari situ kita makan, kita rasain enak kuahnya gak berani kita cobain karena ngelihat ada bungkusan di dalam dangdang itu kan yang jadi yang berasa kan khawatir juga kan kita nyobain baksonya aja. Kita nyobain, ada salah satu teman perempuan gua pas nyobain itu baca bismillah. Oke. Pas kan si teman laki-laki gue tuh nyobain, enak. Si teman perempuan gue baca bismillah. Pas dirasain, kok rasanya gak enak sih banget. Terus gue tanya sama yang laki-laki yang temen gue deket sama rumah gue itu, lu ngerasain enak kagak? Enak banget malah bang. Pengen nambah gue katanya. Pengen nambah. Terus gue tanya sama si perempuan, lu enak kagak makan? Kagak enak, kayak bangke rasanya, bau banget. Serius lu, coba lu makan, kata si perempuan, coba dah bang, lu makan bakso itu baca bismillah kata dia. Gue tanya lah, kenapa baca bismillah? Ya intinya lu baca bismillah aja biar lu tahu rasanya. Gue colok tuh pakai garpu kan, gue makan, baca bismillah dulu. Awalnya nggak baca bismillah, gue cobain dulu kan, biar tahu rasanya gimana nih. Yang nggak pakai baca bismillah. Gue cobain, enak kok. Bohong lu, gue gituin kan, nggak rasanya enak gue gituin. Coba lu yang baca bismillah ada bang. Gue cobain yang baca bismillah, gue celupin ke air itu kan, kuahnya itu, gue celupin, gue makan, rasanya aneh bang, berubah drastis. Masa? Iya, rasanya anyir, pahit, asam gitu gimana sih? Kayak ada rasa-rasa lu basi tapi ada rasa-rasa darah gitu gimana sih rasanya? Gue belum pernah nyobain sih. Amis. Intinya amis lah. Kayak gitu ya. Iya. Dari situ gue mulai berpikir, ada teman perempuan gue bilang jangan makan, udah nggak usah makan, udah kita aja bertiga. Sampai pas mau dibawa pulang tuh teman perempuan gue karena dia ngasih tahu awal kan, dia muntah-muntah bang di dapur. Muntah-muntah, keluar ya aneh, keluar cairan tapi cairan putih biasa, makanan, bakso. Tapi kan dia, setahu gua dia makan bakso dikit tuh, cuma sedikit dia makan tuh. Nyobain keluarnya, aja. tapi potongan baksonya banyak, kayak muntahnya banyak gitu. Padahal dia makan itu katanya belum makan pagi kan, dia makan situ rasanya nggak enak, tiba-tiba muntah. Keluarnya banyak tuh baksonya. Mindset dong, agak kan? Gue langsung bilang, tai lah ini resto bangsat banget. Karena kita juga butuh uang kan, lanjutin aja kerja situ. Ya kan? Dari situ gue bilang ke temen gue, lu yakin mau bawa pulang ke rumah? Yakin, enak sih nih kata dia. Dia masih nggak percaya karena rasanya begitu. Jadi lu cobain aja. Dibungkus lah buat maknya juga, dia beli 2 bungkus tuh, beli 2 bungkus buat maknya niatnya. Jadi dia beli, pas pulang itu jam 00 pulang tuh. Sebelum pulang itu tiba-tiba depan resto kita kecelakaan beruntun bang. Kecelakaan beruntun, intinya kayak aneh gitu bang. Kagak ada yang ngebut, kagak ada truk awalnya, dari kejauhan juga kanan kiri nggak ada truk atau gimana, tiba-tiba muncul truk gitu, kayak tiba-tiba gitu. Tabrakannya sempet gue foto pada saat itu, nanti gue kirim. Sempet gue foto mungkin ada juga video, ntar gue cari juga kan. Sempet gue foto, gue video itu
motornya masuk ke dalam kontainer tuh. Buset. Tabrakan beruntun, ada 4 atau 5 motor itu dalam kolong kontainer. Di belakangnya baru mobil tuh, mobil kayak mobil zaman dulu apa ya? Yang kecil tuh, sedan kecil tapi yang CPR-nya kayak sejenis Mercy dulu tuh. Nabrak beruntun juga. Mati juga bang, mati di tempat. Mati di tempat. Yang di bawah kolong itu kan clean mana? Keluar tuh, darahnya kemana-mana kan. Dan situ ada salah satu tukang parkir, juru parkir itu mumutin buang kali bang. Dibuang kali. Harusnya kan nggak boleh kan. Harusnya biar dibawa buat dikuburin situ kan. Karena dibuang itu tiba-tiba setelah kejadian itu kan paginya, dari situ paginya udah sepi, tapi darah masih ada tuh. Darah masih ada, digoirin sama warga sekitar biar bersih lah darahnya, ya kan, biar tenang juga. Karena di area parkir masih ada tuh dikit-dikit yang kecil-kecil, yang gedenya yang itu karena dibuang kali sama salah satu juru parkir. Jadi tiba-tiba setiap malam jam 12 malam itu setelah tutup resto ya, tiba-tiba ada salah satu pengendara motor tiba-tiba bilang, kecelakaan gini, jalan santai bang, kata dia, jalan santai, tiba-tiba mata kayak ada yang nutupin bang, kayak ada yang nutupin. Padahal dia nggak kondisi ngantuk, tapi nabrak kayak ada tiang listrik, terus sampingnya resto kita. Dia nabrak samping tiang listrik, padahal tiang listriknya di sebelah kanan, tapi dia nabraknya di sebelah kirinya tuh. Tapi motornya hancur, padahal nggak nabrak tiang listrik. Jadi yang ngeliat situ kok rada aneh. Jadi sebelum resto itu berdiri, sebelumnya nggak ada apa-apa nih. Kenapa setelah resto tersebut berdiri jadi ada aja gitu, ada tabrakan gitu kan, kejadian aneh terus-terusan terjadi hampir tiap tahun bang. Tiap tahun itu tabrakan, kejadiannya sama, makan korban sampai 5. Karena gua mikir lagi kenapa 5. Pas gua tanya sama salah satu warga yang sampingnya itu, ternyata si bapak-bapak pemilik resto itu sebelum diriin resto itu kan bangun dulu tuh, milih bangunnya di tanggal 5 bulan 5. Milih bangunnya tanggal 5 bulan 5 2005. Oh, 555. Iya. Jadi gue mikir, apa karena ini? Karena minta tumbalnya 5 semua. Kagak ada yang lebih, kagak ada yang kurang. Matinya 5, ininya 5. Jadi gue mikir langsung situ kan, apa karena resto ini ya? Gue tanya kan sama bapak gue, Pak, ini karena resto ini mungkin Pak? Kata bapak gue, jangan sujon atau jangan sotoy. Nanti sepi resto lu digituin, nggak dapet duit lu digituin. Ya namanya gimana Pak? Tanggal 5 bulan 5 2005 gue gituin kan. Neta yang kecelakaan tiap hari, tiap detik, tiap jam 5 mulu. Kata bapak gue, ya udah mau gimana? Biarin aja, kata dia. Toh kita nggak ganggu dia juga kan. Yang penting lu nggak usah ganggu, nggak usah ngomong apa-apa dalam resto itu. Oke, kata gue gituin kan. Karena gue di situ kan udah mulai agak tahu gimana kan. Gue mutusin bilang ke resto tersebut, niatnya awalnya pengen, Pak, saya pengen keluar dari resto. Resign lah ya. Iya, pengen resign niatnya. Tiba-tiba sebelum gue ngomong itu, bosnya bilang, kamu datang sini mau resign ya? Nggak boleh, kata dia. Kacau, gue bisa tahu sih. Nggak boleh, kata dia. Gue langsung mikir, gue langsung berdiam diri kan, sejenak gitu. Langsung mikir tuh gue, kok dia bisa tahu ya?
gimana nih, tahu dari siapa gue gituin kan. Ah yaudahlah, nggak apa-apa lah gue gituin, tapi gaji naikin apa gue gituin sambil bercandain. Kata dia mah oke, kata dia. Dari situ setelah gue pengen resign itu nggak jadi, temen gue nih yang perempuan pengen resign karena kecelakaan itu tuh yang terus terjadi tuh. Terus terjadi, mungkin dia agak mulai risih atau gimana, takut kali. Iya, namanya perempuan kan, orang Jawa juga kan, jauh dari rumah merantau sini ya kan, pengen nyari kerja niatnya, malah di kayak giniin kan. Terus dari situ, Pak saya mau resign, kata dia. Yakin mau resign, kata dia. Yakin mau resign, kata si perempuan. Iya saya yakin Pak, cari rezeki bisa di mana aja, kata dia. Tiba-tiba oh gitu, lanjutin dulu kerja sampai malam, kata dia. Dilanjutin ya, dilanjutin sampai malam. Tiba-tiba pas udah sekitar jam 11 malam, tiba-tiba dia jatuh sakit bang. Awalnya sehat, tiba-tiba jatuh sakit, muntah darah. Gara-gara mau resign dia? Iya, gara-gara mau resign. Muntah darah, gue sebutin aja, itu restonya ada di Jakarta Timur, Ciracas tuh, ada di Ciracas. Dari situ mulailah kejadian lagi tuh setelah teman perempuan gue sakit. Sakitnya dia sakit biasa tapi muntah darah. Muntah darah pas dibawa ke rumah sakit itu nggak ada sakit apa-apa, tapi muntah darah. Seharusnya kan kalau di dalam kedokteran itu kalau udah muntah darah TBC atau gimana kan muntah darah tuh. Kata dokternya, kamu muntah darah tapi nggak ada sakit apa-apa. Mulai aneh dong, mulai aneh. Terus si emaknya perempuan karena datang tuh nanya, Dok, kamu kenapa? Dok, kamu kenapa? Kata dia, nggak kenapa-napa Bu, awalnya pengen resign, kata dia, pengen keluar dari tempat kerjaan, tapi bos bilang tunggu aja nanti malam. Dari situ emaknya langsung bilang, oh jadi gini kerjaannya, tunggu aja, kata dia. Si ibunya itu ternyata orang Jawa, tapi Jawanya Jawa udah Jawa lama tuh, Jawa kunonya. Yang tahu ilmu Jawa kan lebih mantap tuh. Jadi si ibunya itu telepon kakeknya tuh. Telepon kakeknya buat biar si bos ini jerah lah tuh gimana. Karena si ibu ini langsung berpikir apa karena bosnya yang nyelakin anak gua. Jadi dia langsung bilang, tunggu aja, kata dia. Kata ibunya tuh, tunggu aja. Tunggu apa? Kan gua nanya, tunggu apa Bu? Tunggu aja, nanti ibu yang balas, kata dia. Ibu sama kakek yang balas, kata ibunya. Gua langsung mikir, oke, bagus lah, kata gua kan. Ada yang balas gitu kan. Dari situ setelah resto tutup jam 11, jam 12-an itu kayak ada apaan Pit? Bola api tuh, bola api. Kayak bola api terbang-terbang, tabrak-tabrakan tuh. Tabrak-tabrakan sampai berapa kali tuh, sampai jam 1 malam apa jam 2 malam gitu, 2:30 gitu. Sampai tabrak-tabrakan terus-terusan tuh. Kiriman tuh mungkin dari ibunya ini kan, teman gue tuh yang perempuan, balesin. Padahal di resto itu kagak ada orang bang. Setahu gue kagak ada orang, bos gue udah pulang. Gak ada yang nginep lah ya? Iya, karyawan juga nggak ada yang nginep situ karena takut. Gue juga ini kan, gue tahu itu ada yang api terbang-terbangan dari security. Sekitar jam 2 kata dia, sekitar jam 2 ada api bang yang terbang-terbangan. Dia makan tuh di situ. Paginya dia cerita, bang tadi malam tuh aneh banget bang sampai subuh. Kenapa bang? Gue gituin kan. Gue kan lagi shift malam, kata dia, lagi jaga malam. Ada bola api tuh yang terbang-terbangan arah ke resto. Pas dia bilang gitu kan, tabrak-tabrakan. Serius lu bang? Gue gituin kan. Si bola api yang satu itu terbang dari bakso tersebut. Keluar dari bakso tersebut.
Mulai aneh dong Ada kan. perlawanan nih. Mulai aneh nih. Apa nih? Dari situ si kiriman dari yang jauh itu kagak mampu nih buat si bakso itu. Kayak udah nggak ada lagi tuh. Iya. Jadi si bola api itu balik lagi tuh, crash itu. Dia berhentinya itu pas azan subuh. Pas azan subuh udah berhenti tuh. Udah berhenti bentar ke. Dari situ dia kira nih, kata security-nya, gue kira mah bakal kebakaran nih. Ternyata kagak. Terus kenapa bang? Gue gituin kan. Ada aneh-aneh lagi nggak? Gue sih setiap jaga malam tuh kan muterin area itu dia. Setiap malam gue nengok ke arah resto lu kayak ada cewek cantik kata dia. Cewek cantik. Gue nanya kan, cantik apa sih gue gituin. Cantik dah pokoknya, pakai pakaian dress gitu kan, dress kayak ulang tahun dan pakaian nikah gimana sih? Intinya gitu. Cantik intinya. Terus gue tanya kan, kok lu nggak lu samperin gue gituin kan, bercanda. Gila lu, samperin orang itu sepi banget, belakangnya kebun. Terus dia nongkrong di situ, berdiri situ. Lu gila, lu nanti dedemit kata dia. Gimana kata dia? Dedemit itu ituan. Iya, setan. Gue langsung bilang, kali cewek perempuan, kali mau kenalan sama lu gitu kan. Tapi kata security-nya, kagak dah kata dia. Besoknya itu security pas jaga malam, setiap jaga malam ketemu cewek yang sama pakai baju yang sama. Sambil manggil. Iya. Sambil senyum tuh. Kata gue, udah bang, gak usah tanggepin, gue gituin kan. Dari situ si security-nya itu, yaudah lah bang, gue lanjut kerja, gue gitu. Karena di resto tersebut dia bilang, suasananya udah gak enak nih bang, gue cerita kayak gini. Ya udah bang, lu balik lagi kerja, gue gituin kan. Takut nanti atasan lu marah atau gimana kan, gue gituin kan. Apa gue bungkusin bakso, gue gituin kan. Gratis gue gituin, gue tenang, gue nanggung, gue gituin. Gue bungkusin tuh aja. Pas gue bungkusin, dia kan balik ke posnya tuh. Dari situ, awal di situ kata dia, enak gue makan di sini, pengen nambah mulu. Setiap datang ke bakso tersebut nambah mulu bang, sampai 3 kali nambah. Kayak kagak kenyang gimana sih? Dibikin kagak kenyang, nambah terus, nambah. Dari situ dia bilang, yaudahlah bang, gue balik lagi. Setiap dia balik itu kayak pengen balik lagi ke resto itu buat makan. Pas gue awalnya nawarin dia itu buat bungkus karena cerita itu hawanya udah gak enak kan. Nih bang, gue bungkusin. Ya udah kata dia, ambilin aja lah, bebas kata lu. Kata dia, bebas lah, lu pengen apaan aja kata dia. Oke lah bang, gue ambilin tuh syarat dan lain sebagainya kan. Gue ambilin, gue kasih kuahnya awalnya panas nih, panas banget tuh bang, masih mendidih gimana sih? Masih panas kan? Karena jarak resto itu cuma berdempetan gitu kan, deketan gitu jatuhnya, tinggal jalan 1 meter 2 meter nyampe lah, 1 meter 2 meter nyampe. Ini tetanggaan ya. Intinya tetanggaan. Pas dia balik ke pos pengen makan, udah masukin ke mangkok itu kan, kuahnya udah nggak panas. Padahal jaraknya deket kan, kuahnya udah nggak panas. Pas dia makan, nyobain kuahnya, rasanya udah beda, udah anyir katanya. Rasanya udah anyir. Pas dia makan baksonya, rasanya udah aneh gitu, rasa kayak pengen muntah gitu, pengen muntahin lagi. Dia langsung balik lagi dong ke resto bakso itu. Kata dia, bang lu gila ya ngasih bakso ke gua, bakso beginian apa kata gua gitu kan. Ini bakso kagak enak buat bang, kuahnya lu liat, lu pegang dah, kagak ada panas-panasnya. Pas gua pegang di resto itu, gila lu ya, ini panas gua gituin. Ini panas kata gua gituin. Tadi nggak panas bang, sumpah dah. Panas loh, ini panas. Kagak enak kata dia, kagak enak. Ngomong di resto itu kagak enak, sumpah kagak enak. Karena ada
pelanggan-pelanggan lain tuh ada banyak lah, itu hampir penuh lah tuh resto itu, bangku itu. Dari situ karena dia bilang kayak gitu-gitu, si pelanggan itu ada yang dengar, kagak enak bang, yakin, baru gue pengen bungkus, tiba-tiba kayak pas dia ngomong gitu, tiba-tiba kayak mulutnya dia bengkak sama gimana gitu, sama siapa gitu, tiba-tiba dia langsung fokus ke makanan lagi, nggak ngomong gitu. Oke, nyeletuk aja tapi Iya. Gak enak bang, mungkin dia sadar nggak enak, tiba-tiba langsung makan lagi tuh, santai, ngelupain apa yang diomongin. Dari itu dia pelanggan itu pulang tuh, si security itu pulang, nggak usah lah bang, nggak jadi lah, kagak enak kata dia. Dari situ ada salah satu pelanggan yang pengen bungkus, bang gue bungkus dong, mas gue bungkus dong, bungkus berapa gue gituin kan, 4 bungkus kata dia. Pakai bakso apa gue gituin, bakso urat sama telur kata dia. Gue bungkusin. Dari situ pas dia bungkusin kayak nggak salah bang, gue makan sini lagi gitu. Kayak kagak ada nafsu buat bungkus. Nggak salah bang, gue makan sini. Kayak langsung gue bilang kan, lu makan sini kan udah banyak bang, gue gituin. Kenapa pengen makan lagi gue gituin? Kagak kenyang-kenyang lu perut lu, gue gituin kan. Mulai aneh nih, gue udah mulai aneh lagi nih. Gue tanya kan, enak gue makan sini kata dia. Nafsu banget gue makan sini, bakso sini enak gue gitu, kata dia gitu. Dari situ dia bilang, oke lah, dia makan situ. Nggak jadi nih bungkus gue gituin kan. Jadi lah kata dia, 2 aja kata dia, 2 bungkus ya nggak usah, di mangkok aja gue makan lagi sama istrinya tuh. Saya lagi hamil lagi pada saat itu. Dari situ dia tiba-tiba mual gitu, habis makan mual. Pas pengen pulang tuh, pas pengen buka mobil, tiba-tiba mual tuh, mual. Tapi nggak muntah. Pas udah tutup mobil, jalan nyampe depan KFC, dipegang tuh kuah bakso, udah nggak panas, dingin. Karena dia ini kan nggak ngapa-ngapa kan, dia pulang bakso itu kayak dibuang depan KFC gitu, pos jaga dibuang. Karena salah satu security yang tadi itu kan mulangin bakso, dibuangnya situ tuh, dibuang situ. Si security ngelihat, dia langsung datang ke resto lagi tuh. Dia bilang, bang lu ngasih bakso yang sama kayaknya lu bang, sama yang tadi lu kasih ke gua gitu kan. Soalnya ada salah satu pelanggan naik mobil buang bakso itu tuh. Buang di mana gua gituin kan. Lu lihatnya depan pos jaga gua. Ntar dah gua ke situ, gua gituin kan. Pas gua selesai ngelayanin, karena terlalu rame, gua bilang sama temen gua, bro jagain dulu, gue pengen ke depan, gue gituin, ke pos jaga security, gue gituin kan. Dari situ kata teman gue, oke, gue langsung ke situ kan. Di mana gue gituin kan, kayak security, gue gituin kan. Di mana bang? Buangnya di depan situ tuh. Emang ada bakso bang? Emang ada bakso kata gue. Iya ada bakso kata gue. Itu baksonya udah aneh bang. Bukan kayak bakso awalnya kan abu-abu kecoklatan gitu kan. Warnanya udah aneh tuh, agak coklat-coklat. Coklat-coklat ada hitam-hitamnya tuh. Kalau batu nggak mungkin, batu abu-abu. Ya kan? Tiba-tiba tuh bakso aneh tuh, kayak bentuknya udah aneh-aneh gimana sih? Kata gue, ya bang, gue juga ngerasa aneh nih semenjak kerja di situ. Temen gue kenapa-napa tapi nggak ada penyakit, gue gituin kan. Dari situ ya udahlah kata gue, baik lagi lah gue kerja, takut kenapa-napa gue juga, gue gituin kan. Ya udahlah langsung kerja kata security itu. Gue masih inget tuh security namanya Pak Ali. Pali, siapa tahu Pali nonton. Pali si pelontos si botak. Oke, lanjut. Dari situ gue bilang, oke bang, gue lanjut lagi kerja, takut bos gue marah, ntar bentar lagi bos gue datang, gue gitu. Dari situ mulailah gue, karena gue udah nggak enak juga kan, hawanya dari kemarin-kemarin gimana kan, jadi gue mutusin buat balik lagi tuh ke resto.
karena dikit lagi bos gua datang kan, sekitar jam 1 siang lah bos gua datang tuh. Dari situ si temen gue itu bilang, lama banget bro, lu lihat nah pura jam 2 kata dia. Jam 2, perasaan gua sebentar dah, ngobrol-ngobrol situ kagak ada 15 menit gue gituin. Jam 2 mata lu gue gituin, gue ngeliat di jam gua masih jam 1. Tapi dia bilang di jam dindingnya jam 2. Gue gituin, ngaco kali, lu lihat aja di jam. Di jam HP Nokia zaman dulu tuh. Jam 2 emang. Di jam gue jam 1. Terus gue bilang, aneh nih. Lu kagak ngerasa aneh lagi apa? Karena kita kerja udah bertiga ya. Si perempuan jadi kasir tuh. Iya. Gue berdua tuh balik-balikan tuh. Ada yang nyuci piring, gue ngelayanin. Karena pelanggan kagak habis-habis tuh terus-terusan datang. Gue bilang sama temen gue kan, bro, lu gak mau buka Wak? Buka dangdang, kita lihat apaan sih dalam dangdang, lo gitu kan? Kepo juga. Apaan sih dalam dangdang? Kata dia, oke lah kita coba, mumpung bos belum datang, kata dia. Tapi kalau dipecat kita bertiga gimana? Gue gituin kan. Nggak apa-apa lah, cari tempat lain gue. Dia bilang gitu kan. Dari situ kita berdua buka, gue ngizin dulu kan sama yang perempuan yang satu nih, yang belum resign. Mbak, gue buka ya. Gue penasaran dalam dandang apaan sih, plastik, gue gituin kan. Gue buka, gue ambil kantong kresek karena ada pelanggan kan di situ. Gue umpetin di kayak apa namanya? Kalau ibu-ibu masak ada itu nih. Oh iya, apa sih namanya? Iya pokoknya biar nggak kecipratan itu ya. Iya. Gue masukin ke situ tuh. Gue lupa namanya itu. Gue masukin ke situ, gue pegang pakai lap-lap gitu tuh, lap baju tuh pada saat itu. Gue pegangin, gue masuk dapur. Gue buka nih plastiknya. Gue buka plastiknya, gue lihat ada kain. Masih ada tanah-tanahnya bang. Tanah-tanah merah tuh. Gue lihat tali sobekan gitu. Panjang tapi bang, ada 2 biji apa 3 gitu. Ada 3 kalau nggak salah. Ada 3 biji. Ada tulisannya tuh. Apa tuh? Kayak tulisan Arab tapi Arab gundul. Oh, oke. Ada Arab gundul. Tapi ada salah satu kalimat pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Jawa sih itu. Intinya gue juga orang Jawa. Intinya tulisannya diartinya sama gue nggak apa-apa kan. Dia bilang di situ bertuliskan penglaris dan sesajen atau gimana. Intinya buat nyari tumbal buat penglaris bakso tersebut. Di situ gue langsung mikir, tai lah, gue bungkus lagi, gue geprek pakai intinya ada kepercayaan di Jawa itu kalau nemu gituan geprek ama batu, intinya batu dari kebun tersebut lu geprek aja situ kan. Gue ambil batu kan, karena di resto tersebut ada pintu belakang kan. Gue nyari batu tuh di kebun itu kan. Gue keluar di situ, gue geprek tuh, gue baca pakai bahasa Jawa, gue lupa gue bacain apa intinya. Gue geprek tuh, gue geprek, gue balik lagi nih, gue bawa tuh kayaknya. Tiba-tiba yang di dalam lagi makan tuh, karena dia nambah mulu kan, nambah, tiba-tiba rasanya kagak enak tuh bang, semuanya serentak. Udah kagak enak. Kata dia, kok rasanya kagak enak sih, kata dia gitu. Kata pelanggan, beberapa pelanggan itu bilang, kok nggak enak sih? Nggak enak kenapa? Gue gituin kan. Tadi bapak makan sini enak gak? Gue gituin kan. Enak kok ini kagak enak sih? Kagak tahu pak, gue gituin, pura-pura gak tahu, gue gituin kan. Dari situ kan kain itu kan udah gue geprek kan, gue masukin tuh ke dandang lagi, biar bos kagak curiga kan. Biar bos kagak curiga. Pas bos datang, karena pelanggan udah pada komplain kan, kagak enak nih bakso, kagak enak. Si bos ini langsung bilang ke temen gue nih yang laki-laki, padahal kan gue yang geprek tuh. Langsung bilang, kamu ngelakuin apa, kata dia. Pas datang tuh parkir mobilnya, dia bilang kayak gitu, kamu ngelakuin apa? Kan bukan dia ya? Iya, gue langsung kayak kode-kode kan.
biar kagak ngasih tahu. Maksud gue biar kita dipecat bertiga udah nggak apa-apa dah. Penting keluar dari sini. Kata dia, pas dia enggak kok Pak, enggak. Si bapak-bapak itu bilang kayak matanya itu tertuju pada satu tempat itu, matanya langsung fokus ke gua. Langsung, oh kamu katanya digituin kan. Gue langsung cengingin sana, hehehe gue gituin kan. Bapak lagi main-main sini Pak, ini bukan tempat bapak, ngapain bapak pakai penglaris gini, begitu kan. Dari situ karena masih banyak pelanggan yang komplain kan, dengerlah ocehan gua. Lagian bapak pakai penglaris gini, bapak lihat tali pocong begituin gua. Tali pocong buat apa nih Pak, gua gituin kan. Terus bapak itu mukanya udah merah tuh, kayak muka pengen marah, pengen nonjok gua gituin. Yakin Pak, gua gituin kan, karena gua peka juga kan, yakin Pak pengen ngelakuin itu gue gituin. Coba aja Pak gituin kan. Mungkin warga-warga sini bakal ngancurin usaha Bapak gue gituin kan. Yakin ya udah kamu hari ini nggak usah kerja, kamu hari ini nggak usah kerja, kamu hari ini nggak usah kerja. Bertiga tuh dipecat-pecatin. Terus pelanggan yang udah makan tuh, gue bilang, ayo Pak minta balikin uangnya gue. Gue komporin tuh semua, ayo Pak minta balikin uangnya gue gituin kan. Dari situ si bapak-bapak ini bilang, ya udah balikin uangnya, balikin. Karena uangnya di situ kan lumayan ya. Dibalikin tuh lumayan, ada berapa tuh? Banyak lah intinya. Dibalikin satu-satu, tapi dibalikin potongan deh, karena udah makan bakso kan. Ya kali semuanya kan. Bangkrut dia. Ternyata pas udah semuanya itu, gue bertiga keluar kan, si bos itu yang jagain tuh tiap hari. Tiap hari dia ngalamin sesuatu di situ. Karena restonya tiap hari pas dia buka udah sepi banget, kagak serame itu kan. Karena mungkin udah gue geprek hilang dan lain sebagainya kan. Dia ngalamin sendiri akhirnya. Kata ada juru parkir tiba-tiba itu pas dia buka resto itu lampu kedap-kedip tuh, kedap-kedip. Kan dulu lampunya masih kuning tuh, lampu neon nih kayak gini. Kedap-kedip si bos ini dia langsung kayak tahu kuntilanak. Karena juru parkirnya bilang, lu sundak, tahu-tahu itu bodo amat lah, bukan urusan gua bukan karyawan gituin kan. Tapi kan lu dulu karyawan, gua lihat juga kan, lihat kasihan juga nih, kenapa kan. Tapi nggak gua sadarin, biarnya sadar sendiri. Ternyata dia sadar-sadar jam 6 tuh sore, jam 6 sore, kondisi sepi, kagak ada yang makan situ, udah sepi. Pas dia gue inget-inget dia bangkrut itu 2010 dia bangkrut total, udah bangkrut ya total, terbengkalai kan itu jadinya. Baksonya, tempat bakso resto tuh terbengkalai. Dari situ udah dihancurin buat jadi lahan kosong lagi tuh. Jadi lahan kosong, dibongkar. Setelah dibongkar itu kan jadi lahan kosong tuh. Dipakai buat dagang buah. Tapi dagang buah rame karena yang dagang buah kan ngaji terus tuh. Rame dagang buah. Karena si tukang buahnya udah pergi, digantilah buat jadi tempat usaha atau ruko-ruko yang baru. Dia dibangun sekitar 2023 pas Covid itu. 2019 ya. 2019 itu dibangun. Jadi itu pas 2023 itu jadi resto berapa tempat sama steam motor tuh, steam motor mobil, di atasnya kafe tuh. Tapi anehnya Bang, semenjak si bakso itu tutup, si yang buka itu tiba-tiba sepi mulu Bang, kagak rame. Bahkan kan itu ruko awalnya penuh tuh, banyak yang nyewain. Sekarang udah nggak ada, cuma satu doang yang nyewain. Udah sepi banget Bang, padahal musola mungkin karena nggak di ngajin atau gimana, kafenya juga tutup. Sepi banget udah intinya. Padahal udah bagus, udah terang semua kan, lampu udah terang semua, tapi sepi banget. Tapi kejadian tiap tahun itu kecelakaan terus, masih 5
masih 5, korbannya 5. Tetep ya. Iya, yang tapi nggak dirawat ya. mati, tapi ada lah yang mati cuma 1-2 orang, tapi tetap 5. 5 mintanya. Jadi gitu bang. Wih, itu menarik ya. Sekarang berarti udah terbengkalai ya? Masih. Enggak, maksudnya tempatnya udah terbengkalai. Nggak terbengkalai, ada resto. Oh, tetap ada yang nerusin, tapi Ada yang bukan nerusin, bakso tapi itu. bukan bakso itu, tapi sepi. Oh, emang nggak strategis kali ya, apa gimana? Apa masih Strategis lah menurut gue itu di pinggir jalan. pinggir jalan ya? Jadiin mixu juga jadi tuh. Wih, kenapa harus mixu sih bang? Karena kan dia kalau mixu kan di mana-mana tempat yang kosong ada dia tuh. Iya, tapi menarik sih. Gue sebenarnya percaya nggak percaya. Berarti nggak semuanya makanan yang kita enak makan di tempat itu kalau dibawa pulang enak gitu bang ya? Iya, intinya gitu. Tapi lu sering nggak ngerasain tempat-tempat lain nih misalkan nih, misalnya ada yang tempat makan yang rame nih, maksudnya lagi naik lah di TikTok kan sering kayak gitu ya. Terus lu nyobain di rumah gitu. Ada bang, misal saat di Jawa. Oh di Jawa? Di Jawa. Di Jawa Timur. Ya enak juga. Sama pas dibawa pulang gitu? Intinya kan gue pengen naik gunung tuh. Perjalanan situ gue makan di salah satu rumah makan lah. Enak tuh awalnya. Dibawa ke motor tuh rasanya udah berubah. Karena temen gue makan situ, minumnya di situ kan. Dari rumah makan tersebut kagak enak. Karena dia bacain bismillah kan. Gue bilang kan sama kawan gue, sebelum ini lu bawa, lu makan, lu baca bismillah dulu, gue gituin kan. Terus? Karena gue trauma juga ngejadiin itu kan. Kata dia, pas dia pengen minum es itu kan, es apa ya, es campur kalau nggak salah. Dicobain, rasanya kagak enak bang. Sumpah dibuang sama ini langsung. Serius lu kagak enak. Ntar lah gue cobain pas udah pengen nyampe base camp gue. Berarti selama ini lu kalau makan gak pernah baca bismillah bang ya? Agak pernah gue. Astagfirullahaladzim. Terakhir bang, terakhir. Ada pesan dan kesan gak nih buat teman-teman podcast di rumah nih? Intinya kalau pengen makan di suatu tempat, lihat-lihat dulu tempatnya. Atau lu lihat dari jauh rame atau kagak. Kalau rame lu usahain baca bismillah lah. Jangan kayak gua langsung makan aja. Berdoa lah. Iya, ya kan? Berdoa. Oke bang, ada lagi mau disampaikan nggak kira-kira? Nggak ada sih bang, gitu nggak ada. Gue dengar lu punya YouTube katanya. Ada bang. YouTube-nya apa? Mystery Channel. Mystery Channel. Pakai MISTY. Mystery Channel intinya. Iya, Mystery I-nya apa yang paling belakangnya ya? Iya, Mystery Channel L-nya 2. Wih, gawat. Itu bahas tentang apa tuh? Semuanya sih. Ada gunung. Oh, horor maksudnya. Horor intinya. Itu buat teman-teman yang mau mampir nih ke channel Bang Hafiz. Siapa Bang tadi? Bang Hafiz. Enggak, maksudnya channel deh. Mystery Channel. Oke. Yaudah, thank you buat Bang Hafiz. Semoga sukses selalu, sehat-sehat ya Bang Hafiz. Channelnya juga makin gede, gue doain. Biar bareng-bareng lah. Amin. Yoi. Thank you juga buat teman-teman di rumah yang udah menyaksikan episode kali ini sampai habis. Agar tetap terhubung dan tidak ingin ketinggalan video-video dari kita, segera subscribe podcast channel sekarang juga. Oh ya, buat teman-teman di rumah yang mau menyaksikan podcast ini via audio, bisa aja mampir ke Spotify kita di podcast channel. Oke Bang Hafiz, akhirnya kita sampai di ujung acara nih. Paling gue Bang Hafiz dan tim izin pamit dulu diri. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.